Selamat hari lebaran, kita salam-salaman. Nasihat Rasulullah. Angkai dari awal Rasulullah menyampaikan, man qoma Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berikutnya masih gandeng dengan hadis berikutnya, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita lihat apa yang ditekankan oleh Rasulullah. Pertama, barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan, maksudnya dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada masa yang lalu. Yang kedua, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua rangkaian hadis ini, baik berpuasa di bulan Ramadan. Kedua, qoma Lailatul Qadri, jadi menegakkan, mengisi di bulan Qadri, malam Qadar, malam kemuliaan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tujuan untuk mendapatkan ampunan kepada Allah. Kalau kita kembali kepada sebelumnya, tujuan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampailah kepada Idul Fitri, di mana kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian, sebagaimana kita bayi baru lahir. Masih ada kurang lagi kemungkinan kita punya kesalahan, punya kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemurah dalam ampunan. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus membebaskan diri dengan hablum minan nas, karena justru yang lebih pelik ampunan itu bukannya Allah, tetapi kadang diri kita. Antara manusia dengan manusia, kita mempunyai saudara, kita punya kesalahan, maka berat sekali kita memaafkan. Kita akan mengampuni dosa kita jika kita masih punya kesalahan dari anak Adam. Maka mudah minta ampun kepada Allah itu, karena ampunan Allah maha luas. Tapi justru kesempatan malam hari ini yang sudah dirancang oleh panitia, mudah-mudahan nanti kita bisa saling memaafkan. Kemudian berikutnya masalah perkuat kerukunan dan kebersamaan. Nasihat Rasulullah terkait dengan tetangga. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari janiba was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Beribadahlah kepada Allah, ini pesan Rasulullah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian bersekutu, mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana, berlaku baiklah kepada walidain, kedua orang tuamu, bapak ibumu. Wabil qurba, dan karib kerabat, saudara, keluarga, teman, karib kerabat, saudara, paman, bibi, pakde, paklik, putra putri dan sebagainya. Kemudian berbuat baik pula dengan tetangga, hamba sahaya. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sombong dan jangan membanggakan diri. Tetangga dekat, wal jari wal junuba, tetangga jauh. Ini tetangga dekat ini bisa RT 6, tetangga jauh bisa RT 1. Bisa juga sih tetangga dekat itu kriterianya bagaimana? Mana dekat, mana yang jauh? Kita bahas nanti. Berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fala yu'ti jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan barang siapa beriman kepada hari akhir, maka fala yu'ti jarahu, janganlah menyakiti tetangga. Ini rukun tetangga, kerukunan dan kebersamaan warga. Berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari Nabi, bukan dari saya. Qala ma zala yashini Jibril bil jari hatta dhananta annahu sayuwarisuhu. Selain Rasulullah mengatakan wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dibuktikan dengan falyukrim jarahu, senantiasa memuliakan tetangga. Berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamu. Ini kisah dulu pada zaman Nabi Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada orang Majusi mampir kepada Nabi Ibrahim untuk meminta jamuan karena dia dalam keadaan musafir, dalam kelaparan. Menemukan rumah dan bekal kita habis, kita mohon kepada orang itu, kalau nggak dapat ya benar-benar kita kemas. Kemudian sempat Nabi Ibrahim, kalau kamu mau saya kasih jamuan makan, tapi kamu wajib masuk Islam. Kemudian orang itu dengan berat hati kemudian mulai dia berjalan meninggalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah tegur, wahai Ibrahim, kau kekasihku, orang tadi sudah berusia 70 tahun, saya sudah kasih makan orang tersebut selama 70 tahun dalam kekufuran, sementara kamu diminta makan dalam semalam saja, minta syarat untuk masuk Islam. Kemudian bergegaslah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengejar si tamu itu, kemudian mempersilahkan untuk kembali untuk bisa makan bersama Nabiullah Ibrahim. Kemudian ditanya, kenapa engkau memperlakukan kami seperti itu? Iya, karena kami ditegur sama Allah, kami diperintahkan untuk menghormatimu sebagai tamuku. Kemudian malah justru merasa tamu itu dibanggakan, atau begitukah perlakuan Tuhanmu terhadap aku? Iya betul. Maka karena itu justru akhirnya tolong ajari saya untuk mengenal Islam lebih jauh dan saya akan masuk Islam. Jadi bukan karena dipaksa oleh Nabi Ibrahim, tapi menghormati tamu itu wajib. Kita harus berbuat baik dengan tetangga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah putranya Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik sahabatmu. Wa khairul jirani indallah jirahum li jari. Sebaik-baiknya tetangga bagi Allah adalah kalian berbuat baik terhadap tetangga. Berikutnya, idza tabakhta mawqatun fa'aksar ma'aha wa ta'idu jiranika. Ini saran dari Rasulullah, jika kalian memasak kuah maka perbanyak airnya sehingga sebagian bisa engkau berikan kepada jiranika, tetanggamu. Berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in li jaraini, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, jaraini. Kemudian fa'ila ayyihima ahdi, saya harus memberikan ke siapa? Aku pengen memberikan hadiah, tapi hadiahnya cuma satu. Qala ila aqrabihima minki baban, berikan kepada orang yang terdekat. Ya, terdekatnya apa ini?
terdekat darimu pintunya. Kalau kuah perbanyak sehingga bisa engkau berikan sebagian kepada tetanggamu, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 pintu, tidak harus semua. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kalau cuma 1, nah pilih itu yang paling dekat itu pintunya. Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya nisa'al muslimat, wahai para kaum wanita dari kaum muslimat, para wanita, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syati. Janganlah kalian meremehkan, menyepelekan atau menganggap sesuatu yang tidak berharga atas pemberian tetanggamu, walaupun itu contohnya di sini adalah syatin, kaki kambing. Kaki kambing itu mungkin pada saat itu sesuatu yang sangat kecil, tapi kalau bagi orang yang suka, oh berarti nggak mungkin ini nyepelekan, bisa diganti aja apa misalkan, walaupun itu hanya sekedar sepotong babat misalnya gitu. Tapi pokoknya apapun yang diberikan tetanggamu, jangan kamu meremehkannya, walaupun ya mungkin dia sekaligus sebagai kerabat atau sekaligus sebagai satu agama, maka dia mempunyai hak 3, kan hak tetangga, kan hak kerabat, dan hak seagama. Yang kedua, ada tetangga kemudian tapi dia kerabat. Nah, dia punya hak tetangga dan hak kerabat. Dan yang ketiga, dia bukan kerabat dan bukan seagama, tetap dia mempunyai hak tetangga. Maka tetangga itu harus menjadi ajaran umat Islam, ajaran Rasulullah SAW untuk diperhatikan. Berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, qala ma zala yusini Jibril bil jari hatta dhananta annahu sayuwarisu. Aisyah mengatakan bahwa Jibril itu berkali-kali menyampaikan untuk menghormati tetangga, sampai Rasulullah menyangka hatta annahu sayuwarisuhu, sampai tetangga itu dikira mempunyai hak untuk mewarisi hartanya. Saking berkali-kalinya Jibril menyampaikan kita harus berbaik dengan tetangga, sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu sampai seperti harus mewarisi hartanya, sampai seperti itu. Berikutnya Rasulullah menyampaikan, wallah la yu'min, 3 kali, wallah la yu'min, wallah la yu'min, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Qila waman ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang engkau katakan tidak beriman? Qala alladzi la yu'minu jarahu biwa'iqahu, yaitu orang yang dia tidak aman, la ya'man, tidak aman karena kejahatan yang kita lakukan. Tetangga kita itu tidak aman dengan kejahatan yang kita lakukan, dikatakan la yu'min. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wasyari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian dalam ampunan Allah. Bersegeralah itu tidak boleh santai-santai, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi, dan surganya Allah yang luasnya seluas bumi dan langit. Bersegeralah mendapatkan ampunan Allah dari Tuhanmu, dan dengan ampunan itu panjenengan akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas ardiha was samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, maka
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi awalnya adalah puasa untuk bertakwa, kemudian untuk mendapatkan ampunan. Kemudian ayat ini, kalian bersegeralah mendapatkan ampunan Allah, yang akan dengan ampunan itu kita disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan hanya disediakan kepada orang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa itu? Ayat berikutnya tadi 133 Al-Imran, kemudian 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Pertama, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi sesuaikan. Kalau lapang ya mungkin infaknya lebih lapang. Kalau sempit tetap infak, karena bukan di saat lapang dan ketika sempit tidak infak. Tapi ya kriteria untuk mendapatkan ampunan, kemudian surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya diberikan orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu yaitu orang yang yunfikuna, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Jadi orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam suasana lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaib. Nah, ini kriteria yang kedua. Setelah senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang senantiasa al-kadhiminal ghaib, menahan marah. Jadi setengah menit selesai ampun marah, enggak masuk nanti gitu. Wal kadhiminal ghaib, yang menahan emosi. Berikutnya wal afina, ini terakhir, wal afina 'anil nas, yang melapangkan dada, membesarkan jiwa untuk memaafkan atas saudaranya, anin nas, atas manusia yang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga. Saken nggih, yang pertama infak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, tahan marah, walaupun mangkel masih ada, hilangkan, netralkan, bersihkan di bulan fitri ini. Kemudian di endingnya, setelah kita membersihkan hati dengan zakat fitrah, membersihkan hati dengan menginfakkan dalam keadaan sempit dan lapang, kemudian menahan marah, yang terakhir adalah endingnya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk wal afina 'anil nas, memaafkan antara saudara kita, tetangga kita, siapapun tetangga kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah adalah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, kebersihan, muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Lebaran, kita salam-salam.